biasanya tuh aku ditawarkan film tuh yang emang karakternya tuh baku hantam, suka baku hantam gitu. Dan kali ini aku perannya berbeda dari peran-peran yang pernah aku main. Tuhan izinkan aku berdosa ini one of a kind juga sih tokoh-tokoh di dalam itu. Yang luar biasa. abu-abu munafik itu ya. Siapa? Wah, kok nggak tahu ini kakaknya nih. Menurut aku ini film adalah pandangan terbuka untuk stereotip perempuan dan agama sih. Nice. Itu aja. Dan ya semoga Kiran di luar sana Ternyata belum selesai. sabar deh. Masih ada. Halo semuanya, welcome back to Breakdown Bros Podcast episode 116, It's Nothing But Movies. Gua Timothy Vidalo hari ini akan memandu kita sepanjang beberapa menit ke depan untuk ngobrol-ngobrol sama para cast dari film yang super duper menarik. Mulai dari aktor senior kita semua, Om Doni, Damara. Halo tim, halo. Terus ada Kak Agni Hak. salam kenal tim. Thank you datang Kak. Terus ada Kak Andri Mas Adi. Thank you Sudah datang. Oke. Jadi mohon maaf banget ini kalau misalnya kali ini masih grogi ya. Karena Tempat baru. bukan karena memang sandingannya aktor-aktor berkelas semua. Jago juga lu tim. Lumayan tim. Buat yang lagi grogi lu lumayan tim. Iya, makanya. Gua akuin lumayan. Hari ini kita bakal ngobrolin sebuah topik yang sangat menarik, yaitu sebuah film yang bisa dibilang diadaptasi dari novel yang cukup kontroversial. Nanti kita bakal bahas masalah kontroversial belakangan. Seberat apa ini filmnya? Cuman sebelumnya ya kita bakal kenalan dulu lebih lanjut sama kakak-kakak di sini karena memang hostnya baru. Jadi formulanya juga kayaknya harus agak baru nih. Aku rambut sedikit ya. Asik. Boleh. Formulanya kita agak rubah-rubah sedikit. Jadi biar penonton semua lebih kenal nih sama-sama kakak semua di sini. Jadi kita tanya dulu mulai dari film favorit dari Pak Doni, Kak Agni sama Mas Andri. Ya. Film favorit Indonesia luar negeri? Bebas Om. Coba aku pengen tahu nih kira-kira. Saya salah satu film favorit saya ada judulnya Falling in Love yang main waktu itu Robert De Niro sama Meryl Streep. Bagus. Film itu bagus. Bagus. Filmnya belum apa-apa udah berat itu. Udah beda sendiri. Original scoringnya itu Dave Grusin. Beda kelas ya taste-nya ya. Kalau aku ditanya kayaknya filmnya film superhero ya. Kamu apa? Kamu apa? Kalau aku sendiri aku Whiplash. Bagus, aku juga suka sih. Ya. Kalau Kak Agni? Aku suka Eternal Sunshine of film romance. Oke. Aku juga kaget kita mau suka itu. Kalau Kak Andri? Aku film favoritnya salah satu itu wait. Pressure nih. Enggak, masih Life is Beautiful. Oh ya, itu juga juara. Yoi man, Roberto Benigni. Beda, Dia the director, Yeah. dia pemainnya juga. Yeah. At that time dia menang, filmnya menang Best Movie, terus habis itu dia menang Best Actor, nominasi sutradara terbaik. Tapi ya meskipun aktor lokal, tapi film favorit ternyata film luar ya. Indonesia juga ada. Indonesia film favorit gue ada dua. Satu Lovely Man. Serius? Iya, aku juga Lovely Man yang kedua main tuh Om Doni. 27 Steps of May. Itu yang kedua, itu film favorit. Filmnya unik-unik semua ya. Oke. Ya itu kalau kalian pengen tahu ya biar kita kenalan sedikit ya sebelum kita ngomongin sebuah film yang cukup berat gitu bahasannya gitu. Jadi kita bawa santai dikit gitu. Nah sekarang aku pengen tahu lebih lanjut mengenai latar belakang kakak semua nih sebagai aktor gitu ya. Kira-kira nih kalau aku harus tanya sebagai aktor atau aktris peran paling memorable sepanjang karir kakak dalam dunia perfilman. Nah mulai dari Om Doni gimana? Ya setiap film yang kebetulan saya perankan semuanya punya ketertarikan sendiri macam-macam. Tokohnya macam-macam dengan latar belakang si tokoh itu juga beda-beda. Semua juga punya kesan buat saya gitu. Salah satunya dulu ada film Lovely Man, terus udah gitu Perwira Ksatria dan sekarang yang ini. Nah, Tuhan izinkan aku berdoa. Salah satunya berarti ya? Salah tiga berarti ada Salah tiga. Banyak banget tuh salahnya. Tapi jujur kalau aku paling suka nonton Om di Kembang Api Om. Oh ya? Iya, film simple tapi Iya. Thank you. jarang ya film Indonesia. Thank you. Aku suka banget peran Om di situ. Oke, dari Kak Agni, aku bisa tebak tapi kayaknya salah tebakan aku nih. Coba tebak. Kalau aku sih kayaknya Mencuri Raden Saleh kali ya. Oke. Ya itu salah satu. Oke. Mau salah berapa nih? Gitu. Tapi untuk sekarang mungkin karena
takut dibilang sombong, tapi aku ngerasa aku punya pencapaian yang baru gitu, karena aku ngerasa kayak di-push to the limit gitu loh sama Mas Hanung. Itu film Tuhan Izinkan Aku Berdosa. Sangat terlihat ya. Dan kayak kenapa memorable, karena biasanya tuh aku ditawarkan film tuh yang emang karakternya tuh baku hantam, suka baku hantam gitu. Dan kali ini aku perannya berbeda dari peran-peran yang pernah aku mainin. Iya. Soalnya memang kan kalau latar belakang atlet udah pasti ya awalnya gitu. Aku juga dulu pernah main sinetron, Kak. Jagoan silat. Jadi dulu memang selalu ya martial arts gitu kan. Tapi ternyata di sini aku juga kaget. Wih, nanti aku pengen nanya-nanya sedikit mengenai Kak Agni, kenapa bisa terpilih nih jadi sosok Kiran di film yang satu ini, karena filmnya berat, film mengenai religi gitu ya. Tapi ya terakhir ke Kak Andri dulu, paling memorable apa nih, Kak? Sama sih kayak Mas Doni nih, jawaban aman ya teman-teman. Enggak, maksudnya benar, tapi semua tokoh yang kita mainin pasti punya memori masing-masing. Cuman aku banyak ngebekas itu, aku punya satu di film Waktu Maghrib, aku punya pengalaman personal sama itu. Terus satu lagi ada di film yang belum tayang, nanti akan tayang, ya susah gue ngasih tahu ya, cuman menurutku itu pencapaian Karas itu sulit banget. Nanti masih tayang, film action itu. Terus satu lagi di Tuhan Izinkan Aku Berdosa ini one of a kind juga sih, tokoh-tokoh di dalam itu yang luar biasa. Abu-abu munafik itu ya? Siapa? Wah, kok nggak tahu ini kakaknya nih. Dia sebenarnya bukan buta warna, nggak tahu nama warna. Iya bener. Beda. Ya, jadi ya film yang satu ini yang bakal kita bahas kali ini itu gue jujur excited banget. Bukan karena seolah-olah kita lagi... Ini bukan lip service ya, bukan? Bukan. Oh, bukan ya? Bener. Karena kan aku kan sering review film nih kayak di Ngelantur. Jadi kalau aku nge-review film tuh belakangan ini hujan horor ya. Iya benar. Iya kan, lagi horor, bisa gila ini ya. Tapi untungnya dalam waktu yang berdekatan kali ini bakal ada sebuah film yang, nah ini jarang-jarang nih film Indonesia bikin seperti ini. Dan aku pengen tanya lebih lanjut nih mengenai, pertama mungkin dari excitement masyarakat dulu ya. Kira-kira bakal kayak gimana? Mungkin dari Om dulu ya Om. Kira-kira masyarakat tuh melihat film ini tuh bakal gimana? Apakah Om ada ekspektasi tersendiri terhadap masyarakat yang nonton nanti gitu? Ya sebaiknya pesan dari awal sih nonton film ini sampai habis dulu, baru boleh menilai. Karena film ini sebenarnya apa yang berusaha disampaikan ke penonton, ke seluruh masyarakat, ke seluruh Indonesia, ke seluruh dunia, banyak kejadian di sekitar kita, di luar kita. Karena orang yang punya relasi kekuasaan, orang yang lebih punya power, akhirnya mendominasi yang kurang berpunya, masalah itu. Dan itu terjadi di semua latar belakang, entah itu agama, institusi, layer kerjaan, keluarga bahkan seperti itu. Sehingga si victim atau korban yang kurang berpunya dengan relasi kekuasaan, networkingnya, power atau bahkan uang, diam sehingga dianggap dia yang salah. Oke. Nah kalau Kak Agni gimana? Apalagi Kak Agni kan di sini kan pemeran utama ya, karakter utama dari film ini. Tentunya dengan peran yang sangat berbeda dibandingkan film-film Kak Agni sebelumnya, gitu ya. Harapannya masyarakat bakal seperti apa nih lewat film ini, lewat peran yang Kak Agni berikan nanti? Harapannya di film ini gimana orang-orang seperti Kiran bisa bertahan, bisa punya suara dan memiliki keadilan dan mendapatkan keadilan. Ya jadi memang sih aku kalau boleh jujur ya, aku memang belum baca novel. Kalau kakak bertiga pasti udah baca novelnya. Aku baca. Nah kalau dari novelnya sendiri kan judulnya beda ya. Judulnya itu kan Tuhan Izinkan Aku Menjadi Pelacur. Sedangkan di sini Mas Hanung sendiri yang merubah ya, dari kata-kata pelacur diganti jadi berdosa. Kalau ada yang tahu nggak kenapa Mas Hanung itu merubah ya? Dari judulnya. Karena prosesnya panjang ya. Prosesnya panjang, tentunya itu juga nanti mungkin bisa ditambahin sama Andri sama ini. Kalau saya sih ngelihatnya di saat sekarang ini judul dengan pelacur itu kesannya amat sangat porno kah atau sampai titik nadir gitu, sehingga kemudian berhubungan juga dengan surat tanda lulus sensor, akhirnya bikinlah yang paling netral berdosa. Ya minta izin terserah, dikasih Tuhan apa enggak, dikasih izin enggak. Gitu. Ya lagi kan ini juga sebenarnya kan adaptasi dari sebuah novel kan. Novelnya karya siapa, Muhyiddin itu kan. Gusmo. Dan kemudian diadaptasi menjadi sebuah naskah film, dan di naskah itu memang ada part yang Mas Hanung dan penulisnya Mas Ivan itu tambahkan
untuk menjadi resolusi dari sebuah filmnya. Makanya ya biar fair juga judulnya nggak bisa plek-plek sama dengan novel karena kan tidak full sama kejadiannya sama di novel. Tapi kita intisarinya esensinya tetap sama, cuman kita Mas Hanung modifikasi adegannya di bagian ending itu supaya ketika orang ini Kiran, let's say dia dari orang baik terus dia terbentur hingga dia berubah jadi pelacur gitu kan ya. Dia memartirkan dirinya untuk membuktikan gugatan atas bentuk gugatan pada Tuhan. Terus setelah jadi pelacur apa? Nah, itu dia ditambahkan itu tuh supaya kita punya kritis berpikirnya di situ. Iya, betul. Makanya kalau judulnya dirubah ke sana. Kalau formula film itu kan emang jangan sampai plek-plek ya sama novelnya ya. Soalnya kalau kayak aku sendiri nonton misalnya film Stanley Kubrick itu kan sering tuh ngadaptasi novel misalnya dari Stephen King, dia bikin film The Shining misalnya. Itu endingnya dirubah dan biasanya buat para pembaca novel agak kurang ini ya. Langsung caci maki kan. Padahal ya film formatnya beda, harusnya bisa dimodifikasi. Itu. Dan aku nangkep banget nih dari Mas Hanung sendiri. Cuma yang jadi permasalahan utama, nah sekarang kita masuk sedikit ke berat nih. Dari tadi kita udah lebih terkoneksi sama aktornya, mulai nggak grogi sedikit ya. Cuma ya. Oke kok, nggak apa-apa kok. Coba tangan gini. Keren. Oke. Nggak tertekan sebenarnya. Cuman gini Kak, kita kan ada di negara Indonesia ya. Indonesia itu kan negaranya menurut aku memang sangat-sangat apa ya istilahnya ya. Kalau misalnya hal-hal yang beginian tuh kontroversi sekali gitu, agak berbahaya gitu ngomongin masalah agama dibawa-bawa, dan apalagi memang novel yang sebelumnya di tahun 2003 rilis itu kan benar-benar kontroversial di Jogja waktu itu. Nah sekarang di filmnya meskipun dimodifikasi, aku belum tahu bakal dimodifikasi seperti apa, cuma yang pasti kan kalau misalnya dari Kak Andri ngomong tadi esensinya bakal tetap sama. Apakah di sini masyarakat bisa lebih menerima gitu? Soalnya kalau aku takut ya kalau di Indonesia itu sulit gitu. Misalnya kayak kemarin Mas Joko Anwar aja cuman gara-gara bikin film di Pengabdi Setan yang ustadznya dikalahin sama sosok setannya di situ. Itu kan adaptasi dari Pengabdi Setan yang sebelumnya gitu. Di situ aja dibombardir sama kritikan dari masyarakat. Apalagi film yang benar-benar ini genrenya udah religi berarti kan? Ya kan? Sebenarnya terlepas bisa dibilang religi juga sih. Enggak sih, bukan film religi ini. Berarti genrenya drama. Lebih ke drama aja ya. Terlepas dari semua kritik sih, intinya Tuhan izinkan aku berdosa ini suara kita semua. It's a complex movie, super duper kompleks gitu. Ini suara jeritan paling dalam seorang perempuan. Menurutku kayak ini suara jeritan paling dalam seorang perempuan yang mana hierarkinya udah diinjak-injak sama laki-laki, orang yang punya kuasa, orang yang bertopeng agama, bertopeng kemunafikan, bertopeng baju dan jas kerah putih. Ini suara jeritan paling lantangnya dia gitu. Ada politik, ada agama, ada kemunafikan, ada apapun, semuanya itu kita rangkum dalam sebuah film. Kalau untuk kritik pasti ada lah. Ya nggak sih? Comes and go. Tapi intinya menurutku ini juga bukan film tentang pelacuran kok. Gitu. Ini memang kita punya banyak adegan intimate dan lain-lain nih. Tapi ini bukan menceritakan tentang betapa pelacurnya si Kiran. Bukan. Tapi ini tentang gugatan dia kepada Tuhan ya. Si Kiran ini kepada Tuhan tentang dia ingin Tuhan lihat dan tahu bahwa dia bisa membuktikan orang-orang yang mau dia bongkar aibnya ini akan lemah jika dia tawarkan fisiknya gitu. Dia mau membongkar rahasia-rahasia kemunafikan itu semua gitu. Jeritan dia yang paling dalam, sehingga harapannya dia bisa Tuhan itu bisa mendengar apa ya, tingkah lakunya dia, bisa mendengar gugatannya dia gitu. Jadi kalau ngomongin kritik, menurutku pasti ada kritik, tapi jujur film ini menurutku adalah film terdekat yang pernah Mas Hanung bikin di lapisan masyarakat kita, menurutku ya. Iya kan ya? Iya, filmnya Mas Hanung yang paling jujur buat. Paling jujur juga. Menurutku ya, tapi mungkin pasti kasih yang lain juga setuju sih, karena ya kita ngupas semuanya gitu. Hal-hal seperti yang terjadi pada dirinya Kiran itu nggak cuma di film, men. Itu terjadi di semua agama, banyak institusi, bahkan di panti-panti, you name it, man. Lu bisa search beritanya itu ada di mana-mana. Dan kita ini aktor, sutradara, kreatornya, mungkin kita bisa dibilang perwakilan dari orang-orang yang menjadi korban. Kita ini speak up, gitu. Kita bisa dibilang perwakilannya lah dari mereka, gitu. Jadi
Ya gitu, kalau Iya. lo ngomongin kritik pasti Jujur, maksudnya kalau misalnya memang dari tadi kakak semua bilang ini film paling jujur dari Mas Hanung, justru ini yang dibutuhkan saat ini untuk film Indonesia. Iya. Kalau Yoi. menurut aku, karena menurut aku selama ini kita cuma terlalu menutup-nutupin aja. yoi. iya, benar, iya. Kita cuma nutup-nutupin aja, kita bermain dalam kemunafikan ya. Sorry kalau kasarnya gitu kemunafikan gitu. Tapi ya kita butuh nih film-film yang jujur seperti ini dan semoga sih aku kalau misalnya masalah kritik tadi, ya kritik bener aku setuju pasti ada ya. Cuman kalau aku takutnya tuh dari lapisan masyarakat yang beberapa lapisan masyarakat gak bakal setuju, apalagi organisasi yang dikritik. Di sini kan tentunya pasti ada kritikan dari situ ya. Iya, makanya tadi Mas Dun bilang tendensi Nggak, iya, ke arah menuju ke organisasi, siapa. kita Nggak ada tendensi ke nggak ada organisasi. tendensi ke arah apakah itu satu perkumpulan atau katakanlah di Nasrani ada persekutuan doa. Tapi atau secara luas, secara luas ini lebih kepada relasi kekuasaan. relasi Kekuasaan yang mendominasi atau mengheras, mengabuse, membuli yang lebih lemah. Oke. Gitu, dan itu big picture-nya. Di baliknya itu ada keresahan dan kekecewaan tokoh Kiran, kenapa dia begitu mencintai di atas tapi dicobanya malah lebih Iya. berlebih. berat ya. ini kayak spiritual Kebetulan journey-nya di Kiran sini gitu. latar belakangnya adalah mayoritas agama yang ada di Indonesia. Meskipun di agama lain ada juga mau ya? di vihara, ashram, kayak seminari, biara, pasti ada. Kebetulan ini background-nya gitu. Tapi nggak ada tendensi ke arah itu untuk menyerang satu kepercayaan, ke agama atau. Berarti mungkin kalau misalnya kita lihat dari novelnya sendiri, itu kan memang agak lebih kenceng banget ya kritikannya itu terhadap ini tuh sangat-sangat kenceng. Apakah di sini Mas Hanung ada perubahan treatment sendiri untuk lebih dibikin soft gitu untuk masyarakat saat ini gitu? Mungkin kalau kita yang ngejalanin di sini pastinya Mas Hanung udah berpikir matang banget untuk membuat pengadegannya seperti apa gitu loh. Oke. Nah, sekarang aku pengen coba tanya nih sama khususnya untuk karakter Kiran di sini gitu. Memang dari trailer juga karakter utama ini yang benar-benar yang dikulik sedemikian rupa itu kan memang karakter Kirannya. Karena Nah, mengingat tadi memang track recordnya Kak Agni di sini film-filmnya selalu yang baku hantam gitu ya. Tiba-tiba mendadak mendapatkan peran seperti ini. Aku pengen tahu kenapa bisa tiba-tiba dapat peran seperti ini dan apa nih kesulitan yang dialami ketika tiba-tiba harus drastis menjadi seseorang karakter yang penuh dengan cobaan. Wah itu aku nggak bisa bayangin bakal kayak gimana. Boleh diceritakan Kak? tiba-tiba dapat peran seperti ini. Jujur, aku juga nggak tahu. Ketika aku dapat tawarannya, aku merasa sangat beruntung dan aku merasa kesempatan seperti ini akan mungkin jarang gitu di hidup aku dan aku nggak pengen kesempatan ini terlewatkan gitu. Mas Hanung cerita gitu. Ini aku punya skrip. Aku mau menyuarakan yang pengen aku suarakan, terus aku juga tanya alasan kenapa mau difilmkan dan ini filmnya akan menjadi seperti apa dan menurutku aku langsung speechless dan ketika aku baca skrip aku langsung ini sih yang aku mau. Aku selalu berharap aku punya film yang karakternya tuh driven karakter gitu. Jadi karakternya yang membawa filmnya gitu, bukan plot yang membawa karakternya atau bukan plot yang membawa ceritanya gitu. Dan memainkannya sungguh luar biasa, bebannya Masya Allah. Sangat terlihat sih. Masya Allah. Dari sini sekarang aja mukanya sudah menandakan ada perubahan ya. Iya sampai, kalau ngulik juga sambil depresi tuh iya. Gitu karena gagal atau enggaknya sebuah film yang karakter driven itu ya pemain utamanya. Pemain utamanya. Jadi kayak aku nggak bisa fault everyone gitu kan. Jadi ya udah semoga teman-teman yang di sini bisa melihat kerja keras aku. Harus ya. Semuanya kita harus nonton gimana perjuangannya Kak Agni di sini memerankan karakter Kiran yang benar-benar ya kalau sama karakter Kak Agni sendiri beda jauh berarti ya. Gimana? Beda jauh nggak? Lah, gimana kan yang ditanya lu? Gimana? Beda jauh nggak? 3-12 lah, bukan 11-12. Jauh banget jadi. 3-12. Jauh, agak jauh ya. Tiganya yang mana tuh? Tiganya yang baiknya. Iya. Iya, kalau sama yang jahatnya kan 11-12 sudah. Iya, tapi maksudnya kalau misalnya memang sejauh ini ya ini artinya bisa memperlihatkan skillnya Kak Agni seutuhnya gitu kan? Iya, alhamdulillah. Tapi banyak juga dorongan-dorongan yang akhirnya aku
bisa mencapai di titik itu. Selain sutradaranya Mas Hanung yang emang demanding banget dan emang sangat berapi-api banget gitu bikin film ini. Pemainnya juga kalau yang mainin bukan Andri, bukan Mas Doni, aku rasa filmnya nggak akan kayak gitu juga. Oke. Sedikit nih, aku pengen spill dikit tekniknya nih. Teknik apa nih? Teknik taekwondo enggak lah. Lah gila loh. Teknik acting dong. Oke. Nah ini aku ingat banget dulu aku pernah sedikit dengar dari, kalau nggak salah Kak Dian Sastro ya, kalau nggak salah ya. Waktu itu Kak Dian itu bilang ketika dia meranin, aku lupa karakternya apa, tapi ketika memang karakter yang diperankan itu beda sama personality aslinya, tapi kan Kak Dian Sastro di situ punya rumah tangga sendiri, gitu, punya keluarganya seperti apa gitu. Jadi ketika dia berakting sama ketika di rumah tangga itu kan harus ada perbedaan tuh karakterisasinya tuh. Nah, kalau waktu itu aku dengernya Kak Dian Sastro tuh pakai teknik semacam kayak mengosongkan diri. Nah, ini aku nggak tahu nih kalau dari masing-masing aktor seperti apa. Cuman waktu itu kayak jadi ketika pulang ke rumah mengosongkan diri dulu nih dari karakter yang di film itu, terus dia baru di keluarganya gitu. Tapi ketika masuk ke filmnya lagi baru ini lagi. Nah, itu Kak Dian Sastro. Tapi kalau Kak Ani apalagi di sini sebagai Kiran yang tadi kan 32 tuh perbedaan. Si Agni kemarin selama syuting nggak pulang ke rumah, pulangnya ke penginapan karena kita syuting di Jogja. Kita kan syuting ya kan, ya nggak sih, kan kita nginep di, jadi tiap hari di bawah kayaknya. Di bawah dong berarti lagi makan lagi. Iya. Enggak sih, aku nggak metode juga, nggak metode juga, tapi sebelum syuting gitu aku sadar aku mau syuting, emosinya berat gitu, aku juga jarang megang handphone gitu, soalnya itu bener-bener distraksi banget kan gitu. Terus aku biasanya ngedengerin playlist yang emang aku style buat masuk ke emosi-emosi tertentu atau emang buat gerbangnya Kiran gitu. Terus sebelum aku take gitu aku selalu bilang kayak, Agni ya udah ya Kiran dulu ya gitu. Terus selama 18 hari itu ada sih rasa entah apa kemarahan gitu ya. Kayak terus kayak juga aku selalu drain gitu, terus lemes gitu. Mungkin teman-teman juga di sekitar bisa merasakan gitu, dan maaf juga gitu. Kayaknya aku waktu syuting Kiran tuh sangat nyebelin banget gitu. Soalnya emang emosinya dibolak-balik kan, dan itu kan ada main 2 waktu aku di situ. Masa remaja dan Kiran masa ketika dia takwa, dan Kiran yang sudah yang terkena virus Jakarta itu. Sudah terkena virus COVID. Ada time skip kan antara waktu yang itu ke enggak. Emang paralel aja. Paralel aja. Oke. Berarti dibawa-bawa terus. Aku nggak tahu sih, itu pengorbanannya luar biasa sih sudah pasti. Karena kalau ngelihat ada kesempatannya juga ngebawa karena emang selesai syuting gitu, aku nggak main gitu karena besok callingannya pagi lagi gitu, dan emang cuman butuh tidur gitu. Jadi ada bagusnya lah gitu, pulang tuh cuman tidur terus balik lagi ke lokasi gitu lagi gitu. Dan ya 80% tuh stressful lah gitu. Wow. Nah, untuk Pak Om Doni, gimana perannya di film ini? Siapa karakternya dan perannya apa? Saya jadi diri sendiri. Iya tuh. Enggak, bercanda. Tokoh saya di sini sebagai namanya Tomo, manipulator banget. Wow, berarti antagonis ya? Nggak bisa dibilang antagonis sih, manipulator aja, babi aja, bangsat gitu. Jadi maksudnya dia sebagai dosennya mahasiswi saya ini, atau Eri Kiran, kemudian dia menjadi pacarnya, dan kemudian menjadi mucikarini. No way, man. Paket lengkap ya? Paket lengkap tuh. Jadi bagaimana seorang Tomo harus bisa poker face ketika dia menjadi dosen pembimbingnya, kemudian dia dipacarnya, kemudian bahkan menjual dia. Wah, itu di depan keluarganya. Di depan keluarganya. Berarti kalau misalnya karakternya si Kiran ini adalah karakter yang emang full depresi gitu, mungkin di awal dia pengen cari tahu ya, dia pengen cari tahu, habis itu dia depresi. Nah, kalau misalnya berarti kalau karakter Pak Tomo di sini 1000 wajah ini berarti ya? Ya, poker face banget. Poker face banget ya? Wow, berarti keren banget ya. Aku penasaran banget karakternya Pak Tomo di sini ya. Kalau Mas Andri? Nah, ini juga asli. Siapa namanya? Ini juga biadab nih, Darul nih. Darul juga asli kayak. Perasaan semuanya biadab nih. Antagonis semua ya. Ya, kita ini kan orang-orang yang menemani perjalanan Kiran gitu, dari spiritual journey-nya dia tuh, kita orang-orang yang ada di dalam perjalanan dia gitu. Dalam konteks negatif. Terserah penonton. Oke, gue berperan sebagai Darul. Darul nih tokonya lumayan agamis.
Nyebelin sih Darul tuh, gue juga jijik juga. Nah itu susah juga tuh ya. Iya. Tapi harus jadi karakternya. Iya, jadi Darul ini dia apa ya? Dia orang yang taat, sangat taat gitu ya, sangat beragama, sangat taat, aktivis juga. Kanan-kanan banget. Pokoknya dia kalau ada kanan sama kiri dia kanan banget gitu ya. Tapi ternyata setelah gue pahami skripnya, gue baca apakah orang ini sepercaya itu sama agama gitu kan, gue baca oh iya dia sepercaya itu, cuman di pertengahan dia goyah imannya gitu, mempertanyakan lagi tentang agama gitu kan. Bersama Kiran tuh dia berduaan, agama tuh apa sih, bener gak sih ini Ustadz kayak gini, wah semuanya dipertanyakan deh, semua hal yang bisa kita tanya deh gitu. Terus pada akhirnya juga at the end dia juga sebenarnya apa ya, dia kalau lu pernah gak sih di lingkungan nih, teman-teman lu semua bisa main bola, lu doang gak bisa. Lu gak mau kan? Lu pasti kayak, gue maunya dari sana. Mau, iya. Iya, ngerti gak? Nah, gue ngeliat si Darul soalnya dia hidup dan tumbuh di lingkungan yang seperti itu tuh. Di lingkungan yang agamis gitu, yang radikal dan apa. Jadi kalau once dia keluar, terus tiba-tiba pas dia di luar ini dia tahu, kayaknya ini salah deh, kayaknya ini gak bener deh. Terus daripada gue ditinggalin sama yang ini, gerombolan ini, gue harus balik lagi. Sebenarnya dia apa ya, masih dalam pencarian juga sih. Jadi mainnya menurut gue kayak nggak gampang gitu, karena orang ini abu-abu. Tahu gak sih kalau orang kayak berarti kalau aku tangkap ya, maksudnya dari bahkan karakter Kiran sendiri, maksudnya karakternya tuh ya abu-abu, maksudnya nggak ada yang sepenuhnya baik, nggak ada yang sepenuhnya jahat, cuman Kiran itu emang pengen cari tahu gitu kan, dia harus ngapain nih, tujuannya tuh apa gitu kan. Berarti karakternya emang ada nggak karakter yang pure? Menurut gue manusiawi sih kayak gitu. Kadang lu ngerasa nih yang bener, lu ikutin di jalan tiba-tiba ada orang bilang, lu ngapain B aja. Hah, kok B? Ini orang lain pada B. Lu B dong. Ya kan? Di jalan tiba-tiba, hey, lu ngapain ke A, ke B, putar balik sini di A. Ya, maksudnya kita nggak ada yang tahu kan hidup tapi kayak gitu kan. Dulu lagi kecil lu cita-cita buat jadi A, sekarang udah gede lu maunya jadi host, jadi content creator, jadi maksud gua, iya nggak sih kayak manusiawi banget. Dan ada di garis yang abu-abu itu membawa hipokritnya itu, kemunafikan itu menurut gua kayak sebuah tantangan yang menantang gitu ya buat gue. Kayak gue harus, maksudnya si Darul nih ngemongkiran banget deh tokohnya. Ngomong banget. Ngomong tuh ngejagain. Sayang. Protektif gitu. Jadi not overprotective, it's kind of apa tuh? Kayak anak ke ibunya atau kakak ke adiknya. Kayak gitu. Udah ketika semua orang mengkhianati dia gitu ya, memanfaatkan dia, bahkan orang terdekatnya kayak keluarganya tuh nggak ada yang percaya sama dia gitu. Satu-satu orang yang percaya cuman Darul doang gitu. Dia menawarkan kenyamanan mungkin sensasi kenyamanan gitu kepada Kiran sehingga dia nyaman in a good way ya. Maksudnya kayak gue juga pas nonton ini jijik banget gitu, kayak gue kok baik banget ya, kayak udah tenang aja. Pokoknya kan lu punya tipe temen yang kayak gitu ya, kayak lu ada masalah apa tuh dia yang selalu show up gitu, yang selalu nongol gitu, yang bantuin lu mau digerbuk. Platonic love lah, seakan-akan. Berarti karakternya itu di situ emang bertujuan untuk memberikan penonton pemahaman kalau karakter ini emang kayak baik-baikin gitu. Seakan-akan platonic love padahal. Berarti fake-nya ya? Bukan masalah fake, manusia aja bro. Berarti gini. Lu punya teman misalnya cewek. Manusia yang berubah pikiran aja iya, sih. Enggak, kan tadi gue bilang munafik itu batasnya antara kesadaran sama munafik itu tipis gitu. Bisa digoyah ketika ada kesempatan. Ya kan? Lu bilang nih, gue gak minum men. Selalu bilang, gue gak minum. Lu party sama temen-temen, gue gak minum men. Gue gak minum. Ayo dong tim, lu gak minum. Terus ada temen lu nawarin, enggak. Ada cewek yang lu suka datang duduk. Dia cuma mau ngobrol kalau lu minum. Dikit deh. Ya, tapi lu minum. Maksud gue ngerti gak lu? Tapi ada kesempatannya. Paham. Nah, ya udah. Berarti karakternya seperti itu ya. Dan ya, ada kesempatan. Ya kalau kita pikir-pikir lagi berarti ya ini film yang benar-benar sangat-sangat realistis kalau bisa bilang. Sangat. Karena memang novelnya kan Pak Gusmu itu kan ngambil impress dari kisah nyata kan. Iya, based on true event. Jadi memang filmnya juga dibikin sedemikian rupa karena soalnya aku kalau misalnya lihat dari film Indonesia yang lain ya, biasanya tuh terlalu ngebagi antar hitam sama putih. Gitu loh. Ya kan terlihat sekali hitam sama putih. Jadi kayak masa ada sih orang kayak begini gitu kan. Iya, too good to be true itu terlalu too good to be true. Kalau ini tuh kayak ini ya, lo ada jalan yang bener nih. Terus kemudian lo ngerasa nggak ada yang ngebela lo, padahal lo ngerasa lo jalan yang benar. Kemudian untuk mencari kebenaran lo melakukan kesalahan, tapi dari sudut pandang dia lo nggak salah. Ngerti gak lo?
Menarik kan? Ngerti kan? Nice. Ngerti kan maksudnya? Tambah penasaran ini buat nonton film ini. Aduh, ya jadi ada disclaimer-nya juga kalau ada yang mau nonton tapi pernah mengalami situasi seperti serupa Kiran, pernah mengalami sexual abuse, sexual harassment, abusive, didampingi sebaiknya. Oh, itu tuh guys ya. Berarti kalau kalian yang emang karakternya seperti itu lebih baik didampingi. Ya berarti emang filmnya sangat serius sekali ya. Dan soalnya kita pernah kejadian ada ya itu kan nge-trigger ya. Sebenarnya itu jadi bagian trigger warning juga sih. Ada kejadian waktu di JAV. Di JAV ada penyintas. Di JAV habis special screening, terus tiba-tiba ada penyintas yang dia bilang 80% dia alamin kejadian yang Kiran alamin. Gue yakin yang nggak dialamin cuma part yang gunung doang tuh. Karena itu ekstrim banget. Karena itu kayak lu nggak mungkin lompat. Ada lah di ending di gunung tuh ketika tokoh Kiran tuh protes kepada yang di atas. Tapi part menggugat Tuhannya itu 80% dialamin. Dia perempuan, dia bercadar dan dia bilang nggak cuma dia sama teman-temannya mengalami. Wah itu sih pas denger suaranya dia. Ya ini makanya tadi Mas Doni bilang, Agni bilang kita ini apa ya, mungkin bisa jadi bagian dari orang-orang yang mau speak up lewat film, dibilang karya yang jujur ya ini gitu, yang bisa kita sajikan hari ini. Jadi ini memang film yang berbeda sekali guys, kalau misalkan pengen nonton formulanya. Dan jujur kan gue belum nonton ya, cuman kalau gue denger dari cast-nya aja, dan ini bukan ngejilat atau kayak gimana, ya emang gue penasaran banget gitu loh. Penasaran banget karena dari kejujurannya, kayak kapan lagi sih film Indonesia bisa kayak gini. Dan memang masyarakat kita perlu sih film-film seperti ini gitu. Kalau yang dihadirkan film-film yang seperti itu aja ya kita sampai kapanpun gitu. Jadi kayak belum selesai film udah ngejudge duluan. Ya kan udah main ya itulah ya. Nggak jangankan di film, di konten aku gitu. Dan kita kan juga di film ini menurut gue dipaksa untuk berpikir kritis. Untuk berpikir kritis gitu. Selain untuk lo harus selesaiin filmnya juga, misalnya dalam Kiran, let's say kita lihat perjalanan Kiran, kalau lo mau ambil point of view Kiran dalam perjalanan Kiran atau si Darul gitu ya, orang-orang yang sangat agamis ini, ya lo kalau lagi menjalankan syariat agama juga jangan cuma denger dari orang, kayak orang ini si A ngomong lo kayak gini lo ikutin itu karena lo ngerasa dia lebih tahu, lebih pintar, lebih apa. Tapi kalau bisa lo bisa dapat dari dia, lo baca sendiri. Critical thinking ya. Supaya lo tahu ya, supaya lo pertanyakan, bener nggak yang gue baca, bener nggak yang dikasih tahu. Film yang gue tunggu-tunggu nih guys ya. Oke, ya mungkin terakhir Kak ya, aku pengen kakak-kakak sekalian buat kasih tahu sebenarnya kenapa wajib banget para masyarakat buat nonton film ini. Gitu. Mulai dari Om Doni dulu. Ya, sebenarnya ini bukan film untuk mengadili atau mengajarkan, tapi ini sebagai mediator untuk menyuarakan yang terjadi di luar, di sekeliling kita, di setiap layer, di setiap institusi, bahkan institusi keluarga yang paling kecil pun terjadi seperti ini. Dengan latar belakang macam-macam, mau profesi, mau itu pertemanan, keluarga, atau bahkan agama, apapun. Gitu loh. Semoga ini bisa menyuarakan itu dan jangan takut untuk bersuara. Gitu loh. Karena kita semua nggak ingin ini semua berlangsung lama, terulang lagi kejadian seperti ini. Ya, oke. Dari Kak Agni gimana? Kalau aku lebih ke, menurut aku ini film adalah pandangan terbuka untuk stereotip perempuan dan agama sih. Nice. Itu aja. Dan ya semoga Kiran di luar sana. Ternyata belum selesai. Sabar deh. Masih ada. Dan semoga terus kata si Agni, aduh masih tanya lagi. Dan semoga untuk Kiran-kiran di luar sana kalian harus bertahan dan mendapat keadilan. Benar-benar selesai berarti ya. Oke. Dari Kak Andri gimana? Oke, tadi dari segi-segi suaranya semua sudah ya, dari segi speak up gue setuju juga sama itu. Menurut gue ini adalah karya terjujurnya Mas Hanung. Sekali lagi, terjujurnya Mas Hanung ini dekat sekali sama lapisan kita sehari-hari gitu ya. Di semua lingkungan kita tuh ada. Cuman mungkin kita harus lebih melek dan lebih berani speak up aja gitu ya. Apa ya, ini film yang menurut gue belum tentu ada dalam beberapa waktu lagi ke depan. Kita punya ada isu-isu yang cukup apa ya, yang penting banget
kita kemas dalam satu film dan dibawa oleh Kiran, perempuan terkuat di bumi. Ya, menurut gue udah Kiran udah Hulk lawan dia aja kalah tuh. Gue kuat banget men. Ini orang Hulk. Terus yang gue suka adalah karena gila, kapan lagi lu ngegugat Tuhan men? Gitu, kapan lagi lu pernah ngegugat? Lu biasa kan minta gitu ya. Ya lu minta mau doa apa A B C D gitu. Tapi ini ngegugat Tuhan. Tuhan juga capek. Bukan karena dia benci, tapi karena dia saking cintanya sama Tuhan. Tuhan juga capek dimintain mulu, nggak ada yang berserah diri gitu. Iya. Miliaran ciptaannya semua minta. Yang berserah diri jarang. Iya, jadi ya gue rasa ini film akan jadi pengalaman yang luar biasa buat yang nonton juga sih. Ya, jadi jangan sampai kelewatan film ini teman-teman. Maksudnya jangan sampai keterlaluan. Karena kelewatan. Lumayan ya Mas Doni. Ya kita harus coba sih, harus coba sekali seumur hidup lah ya nonton film ini. Kapan lagi kita bener banget, aku setuju sama Mas Andri tadi kayak 10 tahun ke depan belum tentu ada lagi nih film. Artinya belum tentu ada. Film kayak gini gitu. Dikemas jadi satu. Atau bisa jadi ini jadi film yang membuka. Iya, justru itu memang kesannya sih yang diharapkan secara implisit itu gitu. Kalau misalnya ada 3 tahun, aduh kok masih berlangsung lagi seperti ini. 5 tahun lagi kok masih ada lagi kejadian seperti ini gitu. Kan harapannya supaya film ini membuka mata semua orang. Kemudian di institusi-institusi pendidikan, keagamaan segala macam juga itu, para kementeriannya mungkin atau orang-orang yang ada di belakang sana juga terbuka matanya, lebih aware lagi segala macam supaya mengurangi. Ada perubahan. Iya, ada perubahan. ada perubahan. Dan harus Itu berani. Harus berani, ya. Harus berani, ada perubahan dan berani speak up, ya. Itu untuk hari ini ngobrol-ngobrol kita bareng para cast yang super duper kece. Ya, meskipun baru pertama kali nih, ya, aktor aktris jadi ya, semoga kalian bisa dapetin lah ya, kira-kira kenapa kalian harus nonton film ini dan sewajib apa kalian nonton film ini, dan tadi udah dikasih disclaimer juga buat kalian yang tadi seperti itu, lebih baik ditemani atau ya kalau kalian belum berani ya, ya kalian coba pikir-pikir lagi, coba pelajarin dulu sinopsisnya seperti apa gitu ya, dan itu aja sih. Terima kasih Om Doni. Thank you Tim. Terima kasih, Thank you semua. Thank you. Thank you. Sincere. Thank you. Thank you banget. Ya, gitu aja untuk pembahasan kita seputar film Tuhan. Izinkan aku berdosa. 22 Mei di seluruh bioskop Indonesia. 22 Mei kita nonton bareng-bareng nanti. Bye-bye semuanya. Bye-bye.